Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan, nama saya Selvia. Saya dari Prodi S1 Keperawatan. Saya lahir pada tanggal 26 November tahun 2004, tepatnya di Desa Petangunan. Saya bergabung pada kelompok 7 pada PKKMB. Di dalam video ini saya akan menjelaskan kembali atau merangkum kembali beberapa materi yang telah saya pelajari kurang lebih 3 hari selama PKKMB, atau bisa kita sebut dengan pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru. Langsung saja saya akan masuk dalam materi yang pertama yang berjudul Wawasan Berbangsa dan Bernegara dan Pembinaan Kesadaran Bela Negara. NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia tentunya mempunyai banyak masyarakat ya, yang berjumlah kira-kira penduduknya sekitar 267 juta penduduk. Wow. Bangsa Indonesia ada karena adanya Sumpah Pemuda, dan negara Indonesia ada karena adanya Pancasila. Dalam materi ini ada beberapa poin yang dibahas, diantaranya ada poin pertama yaitu membangun wawasan kebangsaan sebagai anak bangsa. Poin yang kedua adalah masalah demografi. Poin yang ketiga ideologi raki. Poin yang keempat permasalahan sosial. Poin yang kelima perkembangan masyarakat atau generasi muda. Poin yang keenam gaya hidup. Poin yang ketujuh bidang hankam. Poin yang kedelapan kehilangan jati diri. Poin yang kesembilan cara mengatasi Indonesia, dan poin yang kesepuluh konsepsi bangsa Indonesia. Di sini ditegaskan bahwa mantapkan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air untuk mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Ya, saya akan masuk dalam materi yang kedua, yaitu berjudul Gerakan Anti Narkoba. Sosialisasi P4GN. Di antaranya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Pencegahannya diantaranya yaitu pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi atau pemulihan, dan pemberantasan. Indonesia Darurat atau Darurat Narkoba. Narkoba singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Bahan atau zat yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia atau tubuh seseorang dengan dihirup atau diminum serta disuntikan. Pergolongan atau penggolongan narkotika ini atau narkoba dibagi atas 3 bagian, yaitu golongan yang pertama adalah golongan yang paling dilarang digunakan untuk pengobatan, contohnya yaitu sabu, ganja, kokain, kation ekstasi. Dan golongan yang kedua yaitu bisa digunakan sebagai alat pengobatan atau sarana pengobatan sebagai pilihan terakhir, contohnya morfin dan metadon. Golongan yang ketiga yaitu sangat-sangat bisa digunakan untuk penggunaan pengobatan, diantaranya adalah kodein. Baik, saya akan masuk di dalam materi yang ketiga, yaitu berjudul Pencegahan dan Penanggulangan Intoleransi, Radikalisme, Terorisme, dan Penyebaran Paham-paham yang bertentangan dengan ideologi negara. Poin yang pertama yaitu Polri dapat mencegah ancaman perkembangan ISIS di Indonesia. Tidak bisa bekerja sendiri, namun perlu ada kerjasama dari seluruh elemen masyarakat. Poin yang kedua yaitu sangat penting menanamkan kesadaran masyarakat dari pribadi masing-masing untuk memahami potensi bahaya yang paham radikal yang mengarah ke tindakan terorisme. Poin yang ketiga yaitu paham ISIS atau Islamic State sebagai musuh negara dapat mengancam kepentingan nasional yang akan mengakibatkan terancamnya kedaulatan nasional atau integritas teritorial serta keselamatan bangsa. Selanjutnya adalah materi yang keempat yang berjudul Pengembangan Karakter Manusia sebagai Intelektual dan Anti Kekerasan, Anti Perundungan. Sisi negatif sosial media itu bisa membawa kita di dalam dunia perundungan atau pembulian, yang diantaranya adalah radikalisme, diintegrasi, provokasi konflik, berita palsu atau hoax, pencurian data, penipuan, serangan siber, kekerasan, narkoba, pornografi,
prostitusi, perundungan atau bullying, pelanggaran hak cipta, pelecehan, dan fitnah. Bullying dan budaya kekerasan. 1. Terbagi atas kekerasan fisik, dan kedua kekerasan non-fisik atau verbal, bisa juga disebut dengan fitnah atau gosip atau kita memaki seseorang. Yang ketiga adalah kekerasan seksual. Pengaruh negatif dari media, yaitu semakin banyaknya gambaran kekerasan di media sosial menjadi contoh buruk yang bisa menginspirasi seseorang untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain. Bullying juga ini menimbulkan dendam dan budaya kekerasan. Jadi sebaiknya kita menghindari bullying karena ini bisa menimbulkan ketakutan atau trauma bagi orang-orang tertentu. Kita masuk dalam materi yang terakhir yang berjudul kemahasiswaan. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atau Dirjen Dikti mendorong mahasiswa untuk lebih produktif dan siap menghadapi tantangan dan perubahan zaman. Kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan kampus merdeka yang dalam pengimplementasiannya sangat membutuhkan dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak. Dukungan tersebut dimulai dari civitas akademika, kementerian dan lembaga lain hingga dunia industri. Semangat dari Merdeka Belajar tidak lain adalah untuk memberikan semangat pendidikan yang luas, memberikan kesempatan untuk mencari pengalaman.